Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh diberikan hari baru. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari yang indah ini. Tuhan sudah membangunkan kami. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman kita pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun, Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar, sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saat menghadapi masalah. Reaksi orang saat menghadapi masalah sangat beragam, mulai dari kaget dan marah hingga merenung atau mencari solusi. Beberapa orang mungkin menyalahkan orang lain, menghindari masalah, atau terlihat kuat di luar tetapi sebenarnya memendamnya, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Sikap yang berbeda-beda ini sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan pengalaman individu. Sebagai orang beriman, kita dapat belajar pada pengalaman Paulus dan Silas saat menghadapi masalah. Paulus dan Silas mendapat masalah bertubi-tubi di Filipi. Mereka ditangkap dan diseret oleh tuan-tuan seorang perempuan tukang tenun yang merasa dirugikan. Pakaian mereka dikoyak-koyak dan didera, dimasukkan dalam penjara, dan kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Bagaimana Paulus dan Silas menyingkapi berbagai masalah ini? Memuji Tuhan dan mencegah kepala penjara bunuh diri. Saat kepala penjara bertanya apa yang harus dia lakukan agar selamat, mereka memberitakan tentang Yesus Kristus. Masalah mereka menjadi berkat bagi kepala penjara dan keluarganya. Karena mereka dianiaya dan dimasukkan dalam penjara, kepala penjara dan keluarganya percaya kepada Allah. Saat kita berhadapan dengan situasi dan masalah sulit, kita perlu mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menyingkapinya sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Saat Tuhan mendidik kita agar menjadi lebih kuat,
Tuhan sengaja mengizinkan kita mengalami masalah berat dan sulit. Kalau kita menyingkapinya dengan benar, pasti menghasilkan berkat bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan yang merancang masa depan penuh damai sejahtera. Sekalipun untuk meraihnya, kita diperhadapkan dengan masalah. Dan bersemangat menjalaninya dengan berlandaskan firman Tuhan. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk menghadapi pergumulan hidup. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kami untuk terus berpengharapan kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan kami jalani, kuatkan kami dan teguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.